Pertanyaan yang bisa disimpulkan dari yang Bapak sebutkan tadi, kenapa kita tak ikut ke hadis Nabi aja langsung yang sahih? Kenapa kita harus ngikut mazhab? Itu Pak ya, kira-kira ya. Mengapa kita mesti ikut ulama mazhab? Sama dengan kita, ibaratnya kita ini tidak pernah tahu tentang bagaimana membuka motor, bukan tukang bengkel, bukan. Lalu rusaklah motor kita. Kemana mau kita bawa? Mau kita preteli sendiri, nanti takutnya pas masangnya berlebih bautnya. Maka kita bawa ke ahlinya. Nah, mengapa kita perlu ulama mazhab ini? Karena dia yang paling paham dengan hadis-hadis sahih itu. Kemampuan kita untuk menggali hadis-hadis itu, kita mau terjun kembali kepada Quran Sunnah. Mau kita terjun ke Quran Sunnah itu apa? Mampu. Cukupkah ilmu kita untuk menggali, mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis Nabi itu? Oh, tentu perlu alat, Pak. Di antara alatnya apa? Kita ulama-ulama yang menyimpulkan itu, ulama-ulama mazhab itu orang yang paling paham dengan Quran, paling paham dengan hadis Nabi. Imam Syafi'i itu dia belajar bahasa Arabnya di perkampungan Bani Huzail 20 sanah, 20 tahun. Dia orang Arab, dia masih butuh belajar bahasa Arab, mencari bahasa Arab yang murni itu supaya memahami Quran itu betul-betul pas. Itu Imam Syafi'i. Lalu kita ini bukan Imam Syafi'i. Kita ini keilmuan kita tak seperti Imam Syafi'i. Maka kita percaya kepada ulama mazhab itu karena mereka lebih paham daripada kita. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian lagi masalah mengikut ulama mazhab ini, kalau kita lihat hadis sahih atau tidak itu Pak, kapan? Siapa yang mengistilahkan itu? Apakah di zaman Nabi dulu kalian ngikut hadis sahih saya saja ya? Tidak ada istilah itu belakangan juga dirumuskan. Imam Bukhari yang kita kalau kita pakai hadis Bukhari aja lah umpamanya, kan ada orang berpendapat gitu. Kan itu yang hadis sahih. Imam Bukhari pun mengikut mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir yang memiliki tafsirul Qur'anil Azim, yang dia layak untuk jadi imam mazhab karena dia hormat kepada ilmunya ulama mazhab, dia pun mengaku bermazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin dan banyak kitabnya itu, dia pun mengaku dirinya bermazhab Asy-Syafi'i. Padahal kitab-kitabnya luar biasa. Ada yang 500 jilid, ada yang 500 ratusan buku yang dia tulis, dan dia sudah layak jadi imam mazhab. Buat mazhab baru gitu, tapi karena kerendahan hatinya dan dia memang pondasi dasar memahami Al-Quran dan Sunnah itu dari ulama-ulama yang 4 ini, maka mereka merujuk kepada salah satunya. Nah, apalah lagi kita. Ini ulama-ulama mazhabnya dia tahu mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan, mana hadis sahih, mana hadis. Dia tahu, dia paham. Kemudian mana yang mutasyabihan, ayat mutasyabihat, mana ayat yang muhkamat, mana ayat yang atau mana hadis yang nasikh, mana yang mansukh, mana hadis am, mana hadis yang umum, mana yang khas, mana yang muqayyad, mana yang mutlak. Itu mereka paham. Jadi mereka paham istidlal, mereka paham istinbat hukum, sementara kita tidak. Imam Syafi'i itu kecerdasannya. Imam Hanafi itu murid Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali katanya, kalau dikumpulkan separuh penduduk dunia ini, akal separuh penduduk dunia ini, maka akan sama dengan satu akalnya Imam Asy-Syafi'i. Saking cerdasnya. Makanya dia kalau mau datang ke masjid itu, dalam perjalanan itu kan banyak orang ditutup telinganya. Kenapa ditutup telinga? Nanti kalau dia buka telinga, dengar juga ucapan orang itu dan hafal dia. Kalau dia baca Quran, baca buku apapun yang dibaca, dia tutup sebelahnya. Dibaca. Kenapa? Karena asal terlihat langsung hafal juga dia. Saking cerdasnya. Maka wajarlah kita mengikut orang yang berilmu seperti ini, karena kita tak mampu untuk menggali hukum. Nah, itu makanya ulama-ulama sepenjuru dunia ini kalau mau mengkaji tentang fikih Pak ya, wilayah fikih, dia rujukannya ulama fikih yang muktamad itu paling tidak disebutkan 4 mazhab. Itu tuh Pak alasannya. Maka kita perlu